Bagi kadrun dianggap konteng ini konteng WC untuk menampung seluruh kedunguan, seluruh kebodohan, dan seluruh rasa sakit hati, pikiran-pikiran kadrun. Di sini tempatnya disimpan di konteng ini. Di sini Tapi kita pasti kalah karena ada kekuasaan. Jadi kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang zolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir bahkan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolong Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, pada malam hari ini kita masih membahas terkait soal Egy Sujana dan Khosinuddin, si Tompel ex HTI. Kita tidak akan membahas bagaimana suasana persidangan yang menyidangkan kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Sugi Nur dengan Bambantri. Kenapa? Karena bagi saya itu hanya dagelang semata, hanya untuk bagaimana supaya orang-orang yang bermain di belakang layar ini terpuaskan. Dan boleh jadi bahwa memang kasus ini adalah kasus yang sengaja disiapkan lama untuk bagaimana membuat Pak Jokowi sangat sibuk menghadapi orang-orang ini. Keuntungannya adalah karena Pak Jokowi tahu, orang-orangnya Pak Jokowi tahu persis bahwa mereka ini hanya mencari-cari masalah saja untuk masuk dalam satu isu besar, yaitu penggulingan Presiden Jokowi. Saya mau mengajak sahabat-sahabat waktu awal-awal kasus ini, di mana Egy Sujana mengatakan bahwa dia tidak akan mungkin menang dengan kasus ini karena negara ini, pemerintahan ini dikendalikan oleh orang-orang yang zalim, termasuk para penegak hukum. Lalu kemudian pada pembicaraan selanjutnya dia menunjuk salah satu kasus yang lagi berpolemik. Apa itu? Yaitu soal ijazah palsu Pak Jokowi. Bagaimana kala itu Egy Sujana membuat pernyataan-pernyataannya yang menohok terhadap pemerintah, terhadap Pak Jokowi, dan bahkan menuduh pemerintah zalim, menuduh orang-orang yang mengendalikan hukum katanya adalah orang-orang yang zalim. Coba kita lihat videonya. Tapi kita pasti kalah karena ada kekuasaan. Jadi kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang zolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir bahkan. Dia pakai kekuasaannya dengan seenaknya saja, hukum dengan pendekatan suka-suka dia, ya. Yang kita alami misalnya kasus ijazah palsu dari Jokowi, kita membela Gus Nur. Waktu ditangkap nggak mengaku polisi bahwa itu tidak ada kaitan dengan ijazah palsu. Tapi sekarang kita baru dapat dakwaannya kurang lebih 200 halaman ya. Itu semua mengkonstruksi adanya hubungan dengan kasus ijazah palsu. Itu kan kebohongan yang secara ilmu gampang kita ketahui. Tapi mereka punya kekuasaan tetap saja jalan. Saya kira sudah jelas, kita sudah melihat bagaimana narasi yang dibangun Egy Sujana sejak awal. Makanya di video sebelumnya saya berani mengatakan bahwa sesungguhnya kalau mau melihat orang yang lagi membangun narasi untuk melakukan tindakan makar di negara ini Egy Sujana ini bersama dengan Khosinuddin. Karena itu kemudian berani saya berasumsi bahwa makhluk ini by design. Tindakan dari makhluk ini semua adalah by design. Saya sudah menegaskan bahwa yang bermain ini semua adalah ex HTI dan ex FPI. Dan bagi kita, Gus Nur maupun Bambantri ini hanya boneka sebenarnya, hanya mainan yang dimainkan oleh orang-orang besar yang menginginkan Pak Jokowi jatuh dari kursinya. Lalu apa kira-kira yang membuat mereka semua ini sangat benci kepada Pak Jokowi? Kita tahu bahwa yang namanya Presiden Joko Widodo nanti di masanya baru Ormas, FPI dan HTI ini dibubarkan. Yang dulunya pada 2 periode sebelumnya itu mereka berpoya-poya.
Bahkan di tahun 2007 kita lihat bagaimana HTI menggelerakan pendirian negara khilafah di GBK, dan kita tahu waktu itu siapa presidennya. Oleh karena itu, kalau hari ini mereka sakit hati, itu efek dari keberanian Pak Jokowi melakukan pembubaran terhadap ormas makar ini. Itu satu. Yang kedua, bahwa hari ini negara kita lagi berjibaku terkait soal ekspor nikel. Pemerintah Republik Indonesia tegas tidak akan mengekspor bahan mentah nikel ke luar negeri, termasuk ke Eropa dan Amerika. Dan itu ditolak keras oleh Eropa, dan bahkan dalam proses peradilan internasional kita kalah. Nah, tentu Jokowi tidak menyerah begitu saja, pasti melakukan upaya hukum kembali bagaimana supaya dia bisa menangkan di tingkat WTO. Itu poin kedua. Artinya boleh jadi ada bandar besar di belakangnya yang bermain, karena memang Pak Jokowi ini adalah orang yang sangat susah ditundukkan oleh Eropa dan Amerika. Itu harus ditahu oleh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kita tahu bahwa di zamannya Jokowi yang namanya petrol ditumbangkan. Dan kita tahu berapa per hari minyak jatahnya para bohir-bohir mereka, dan boleh jadi itulah yang dipakai selama ini membiayai aksi-aksi besar yang dilakukan oleh para kadrun-kadrun biadab ini. Dan oleh Jokowi petrol itu dibubarkan. Belum lagi kalau sejarah ke belakang kita melihat bagaimana Freeport yang dulunya maksimal dikuasai oleh pihak asing. Hari ini Indonesia berhasil memenangkan 51% saham di situ. Jadi betapa banyak orang-orang yang sakit hati ke Pak Jokowi, yang saya kira ini sangat erat kaitannya dengan gejolak yang terjadi di dalam negeri hari ini. Oleh karena itu, sebagai anak bangsa yang sadar, mestinya kalian memahami hal ini dan tidak menjadi antek-antek dari asing, antek-antek oleh mereka yang punya kepentingan untuk mau melihat negara ini hancur. Jelas bagaimana Khosinuddin pernah menawarkan yang namanya proposal khilafah, yang waktu itu menemui Pak Mahfud MD, tetapi ditolak oleh Pak Mahfud MD, diarahkan ke DPR RI. Sampai di DPR RI untungnya juga ditolak di sana. Beraninya itu yang namanya Khosinuddin mengajukan yang namanya proposal khilafah. Anda tahu, ketika orang sudah mengkampanyekan proposal khilafah, seharusnya itu sudah masuk dalam kategori tindakan makar, karena berupaya keras mengganti Pancasila yang notabene-nya itu adalah dasar negara kita. Nah, semua poin-poin ini terbuka di depan mata. Oleh karena itu saya minta penegak hukum yang menangani kasus Sugi Nur dan Bambang Tri, sekalipun saya analisa dari seluruh prosesnya ini dia hanya boneka, tetapi harus diperlihatkan kepada rakyat Indonesia, hukumlah orang ini semaksimal mungkin. Dan kepada Egy Sujana dan Khosinuddin, seharusnya pihak kepolisian sudah menangkap orang ini, karena orang ini jelas-jelas menghembuskan propaganda, provokasi yang mengarah pada tindakan makar yang ingin meronron negara kesatuan Republik Indonesia. Apa bedanya misalnya dengan ormas-ormas yang lainnya yang selama ini sudah dibekukan oleh pemerintah? Mereka juga ini adalah orang-orang yang selalu berupaya keras bagaimana mengganti dasar negara kita, yaitu Pancasila, dengan sistem khilafah atau ala FPI NKRI bersyariah. Dan saya pastikan seluruh ajaran-ajaran transnasional yang hari ini masuk di kita, semuanya adalah produk-produk gagal yang dibuat di Timur Tengah dan yang berpusat di London. Apa hubungannya? Mereka semua bicara soal Islam tapi berdirinya di negara minoritas Islam. Kan aneh ini. Oleh karena itu kesimpulan saya, mohon maaf, asumsi saya,
selaku orang yang tinggal di kampung melihat situasi ini, sesungguhnya ada gerakan internasional yang mencoba mengobok-ngobok Indonesia, dan satu-satunya cara untuk melakukan percepatan terjadinya rekayasa sosial di masyarakat adalah dengan membawa isu agama. Kenapa? Karena Indonesia adalah mayoritas beragama Islam yang ada di dunia hari ini. Dan kalau orang bicara agama, membawa misi agama, apapun yang dia lakukan, maka dia akan merasa terhormat. Sekalipun itu dia melakukan pembantaian, dia menjadi teroris dan seterusnya. Ini tidak boleh kita biarkan. Nah, caranya bagaimana? Tentu semua sahabat-sahabat mulai hari ini harus melek informasi dan pengetahuan. Islam bisa maju, negara bisa maju kalau pengetahuan kita diasah secara terus-menerus. Itu yang harus kita kedepankan. Jadi untuk melawan begundal-begundal ini sederhana sebenarnya. Pertajam kita punya pengetahuan sehingga kita tidak gampang dibodoh-bodohi dengan semburan-semburan isu hoax yang mereka lakukan dari dulu sampai hari ini. Maka selamatlah sahabat-sahabat yang memiliki analisa yang baik, yang memiliki tingkat IQ yang tinggi. Karena memang hanya orang bodoh yang gampang dijebak oleh mereka. Periksa saja para pelaku-pelaku bom. Kalau dia tidak putus sekolah, yang pelaku bom ya, kalau dia tidak putus sekolah, pasti dia berada dalam taraf hidup kemiskinan di bawah rata-rata. Yang memang orang frustasi, yang tidak tahu lagi mau berbuat apa-apa, lalu mereka dicuci otaknya bahwa kalau kau mau masuk surga, maka sederhana, lakukan ini. Karena dia tahu bahwa orang Islam itu cita-citanya yang paling tinggi adalah bagaimana nanti kalau mati masuk surga. Dan ada hal yang paling gampang. Caranya ya, lakukan ini. Karena standar pengetahuan tidak ada, ditambah hidupnya juga sudah sangat susah, frustasi, dia lakukan ini. Karena hidup lama juga tersiksa di dunia, bisa-bisa juga di akhirat tersiksa. Itu yang menjadi kesimpulan di kepala mereka. Dan itulah sebenarnya mereka dicuci otaknya oleh orang-orang yang menginginkan memang Indonesia ini kacau balau. Kan pertanyaan kritisnya, kalau saya misalnya, kenapa bukan keluarganya ini Ustaz yang didorong untuk melakukan bom bunuh diri kalau itu hal baik? Atau sekalian dia? Kan itu logikanya. Kenapa dia harus mencari pengantin-pengantin? Oke, saya kira ini sudah terlalu panjang. Nanti pada sesi-sesi selanjutnya kita akan bahas secara menjurus bagaimana sebenarnya aliran-aliran trans internasional yang ada hari ini di Indonesia. Siapa-siapa saja tokohnya, baik di luar negeri maupun yang ada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.